Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah As-Sabiqunal Awwalun yang dijamin masuk surga. Awal mula dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Golongan yang pertama masuk Islam terdiri dari orang-orang terdekat Nabi, di antaranya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar, serta menyusul kemudian beberapa orang lainnya. Mereka semua dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menantikan turunnya wahyu kedua. Berbeda dengan wahyu pertama yang mengabarkan tentang kerasulan beliau. Melalui wahyu kedua ini, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1 hingga 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan dan menyebarkan agama Islam kepada umatnya. Setelah wahyu turun, seketika itu pula ketenangan hadir dalam hati Rasulullah. Beliau sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi dan mengasihinya. Mengingat dahulu Rasulullah seorang yatim piatu, lalu diasuh oleh kakeknya, kemudian pamannya dalam perlindungan yang sangat baik tanpa kekurangan kasih sayang. Beliau juga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang istri yang kaya dan solihah seperti Khadijah binti Khuwailid yang setia dan selalu menenteramkan jiwanya. Kemudian di saat Rasulullah tidak tahu arah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk lewat peristiwa kenabian. Sekarang saatnya Rasulullah mensyukuri nikmatnya dengan mengajak umatnya menuju kemuliaan hidup bersama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia memandang wajah suaminya yang tampak cemas. Khadijah pun mencoba menghibur. "Tidurlah lagi, wahai suamiku." "Wahai istriku tersayang, sudah tidak ada lagi waktu untuk tidur ataupun beristirahat. Baru saja datang malaikat Jibril. Ia menyampaikan tugas agar aku mengajak umatku beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Khadijah agak terkejut mendengar penjelasan suaminya. Namun kemudian ia tersenyum. "Sekarang apalagi yang kau khawatirkan, wahai suamiku? Bukankah hal ini yang engkau nantikan?" "Memang benar, tapi tiba-tiba aku teringat oleh perkataan paman Maroko. Aku takut kaumku membenciku. Lantas siapakah yang mau mendengarkanku? Siapa yang mau aku ajak untuk masuk Islam?" "Akulah orangnya. Aku berjanji akan selalu mendampingi engkau, suka maupun duka." "Benarkah itu? Terima kasih, wahai istriku." "Biarkan aku menjadi orang pertama yang masuk Islam. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah." Begitulah akhirnya Khadijah menjadi orang pertama yang mengikrarkan diri masuk Islam. Kota Mekah menjadi pusat ibadah bangsa Arab yang ramai dikunjungi karena di dalamnya terdapat bangunan suci Ka'bah dan berhala-berhala sesembahan. Terlebih pada musim haji, jumlah pengunjung Ka'bah selalu meningkat. Mayoritas penduduk Mekah adalah para penyembah berhala, orang Nasrani, orang Yahudi, dan sisanya penganut ajaran Nabi Ibrahim yang membenci berhala dan menjauhi khamr atau minuman keras. Namun jumlah kelompok ini sangat sedikit. Sebenarnya orang-orang jahiliyah telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak datangnya ajaran dari Nabi Ibrahim. Namun sayangnya mereka menggunakan berhala sebagai perantara untuk ibadah kepada Allah. Parahnya, perbuatan mereka semakin sesat ketika memahat berhala-berhala yang kemudian dianggap sebagai Tuhan, bahkan secara terang-terangan meniadakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemujaan terhadap berhala bukan perkara yang mustahil dihapuskan, namun membutuhkan kekuatan besar untuk melakukan perubahan. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi sembari menunggu keadaan berpihak kepadanya. Apalagi beliau membawa ajaran baru yang melarang keras penyembahan berhala ataupun benda yang diserupakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasulullah ingin meluruskan orang-orang yang gemar memakan harta anak yatim dan melakukan praktek riba dalam berdagang. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah. Ia adalah putra dari Abu Thalib. Sewaktu terjadi paceklik panjang di Mekah, keadaan keluarga Abu Thalib sangat memprihatinkan. Maka Rasulullah berinisiatif untuk membawa Ali. Saat itu usianya masih 6 tahun. Hal itulah yang membuat keduanya dekat.
Ali pun mengidolakan Rasulullah melebihi apapun di dunia. Suatu ketika, Ali yang usianya baru 8 tahun menyaksikan Rasulullah dan Khadijah sedang melakukan sholat. Ali penasaran dengan apa yang dilihatnya. Ia pun mengajukan pertanyaan setelah mereka selesai sholat. Apa yang barusan kalian kerjakan, wahai Rasulullah? Gerakan apakah itu? Aku baru pertama kali ini melihatnya. Apakah engkau sungguh ingin tahu, wahai Ali? Iya, aku sangat penasaran. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Ali bahwa yang dilakukannya adalah sholat. Wahai Ali, sebagai umat Islam wajib bagi kita untuk melakukan sholat. Sholat merupakan ibadah pertama yang diajarkan oleh Allah SWT kepadaku. Tugasku sekarang untuk mengajak umatku sholat menyembah kepada Allah SWT. Lalu, apa yang kalian baca saat sholat tadi? Yang engkau dengar tadi adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sungguh, ayat-ayat Al-Quran itu sangat indah dan mendamaikan hatiku. Rasulullah melihat ketertarikan Ali pada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian beliau mengajak sepupunya itu untuk masuk Islam. Wahai Ali, maukah engkau masuk Islam bersamaku? Serta meninggalkan sesembahan yang tidak berguna seperti Lata dan Uzza. Sepertinya aku perlu waktu untuk memutuskan hal ini. Mungkin aku harus berdiskusi juga dengan ayahku. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Satu hal yang harus engkau tahu, bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang mengatur sebuah hal yang ada di bumi ini. Tidak ada satupun yang dapat berjalan sendiri tanpa izin darinya. Jika dia berkehendak hal itu terjadi, pastilah akan terjadi. Semalaman penuh Ali berpikir tentang pembicaraannya bersama Rasulullah. Akhirnya tanpa berdiskusi dengan ayahnya, Ali bergegas menemui Rasulullah. Wahai Rasul, demi Allah, aku ingin masuk Islam tanpa berunding dulu dengan siapapun, termasuk ayahku. Subhanallah, engkau telah dewasa dalam berpikir, wahai Ali. Aku sangat senang mendengarnya. Sekarang ikuti aku bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah Ali menyatakan diri masuk Islam, menyusul kemudian Zaid bin Haritsah, bekas budak Rasulullah, masuk Islam. Setelah dari kalangan keluarga, Rasulullah mengajak sahabat terdekatnya, ialah Abu Bakar Asy-Syiddiq dari kabilah Bani Taim. Nabi Muhammad telah bersahabat dengan Abu Bakar sejak masih kanak-kanak. Usia keduanya hanya terpaut 2 tahun. Abu Bakar lebih muda dari Rasulullah. Rasulullah senang bergaul dengan Abu Bakar karena sahabatnya itu orang yang bersih, jujur, dan dapat dipercaya. Wahai Muhammad, apa yang membawamu kemari? Belakangan ini, aku dengar orang-orang mulai membicarakan tentang kerasulanmu. Ya, yang mereka bicarakan benar bahwa aku seorang Rasul. Aku Rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan ajaran baru, yaitu agama Islam. Wahai sahabatku, tidak ada satupun hal yang akan aku sampaikan kepadamu selain kebenaran. Dan alasanku kemari adalah, aku ingin mengajakmu untuk menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah SWT. Apakah engkau bersedia? Abu Bakar sedikit terkejut mendengar penuturan sahabatnya. Namun tanpa banyak berpikir, Abu Bakar memutuskan untuk masuk Islam mengikuti Rasulullah karena ia tahu bahwa sahabatnya ini adalah orang yang terpilih. Seperti yang kau tahu, aku tidak pernah meragukan kebenaran dan ucapanmu. Dengan senang hati, pada saat ini juga aku bersedia masuk Islam. Nabi Muhammad SAW sangat bersyukur mendengar kesaksian dari Abu Bakar. Tentu saja semua kemudahan ini terjadi karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pulang ke rumah dengan perasaan lapang. Beberapa hari kemudian, Nabi Muhammad melayat kerabat dari pihak ayahnya yang baru meninggal dunia. Di sana beliau bertemu dengan Utsman bin Affan. Setelah pemakaman usai, dengan niat baik, Rasulullah menghampiri Utsman. Wahai Utsman, mengapa engkau memandangiku sejak tadi? Apakah ada yang salah denganku? Utsman terkejut. Ternyata Rasulullah menyadari perbuatannya. Maaf, aku hanya kagum padamu dan kedudukanmu di antara kami. Aku juga kagum mendengar orang-orang membicarakan hal baik tentangmu.
Semuanya nampak sempurna di mataku, sampai-sampai aku tidak melihat ada celah di sana. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 22 hingga 23. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Utsman tertegun dan hatinya bergetar mendengar ayat Al-Quran yang dibaca Rasulullah. Kemudian Rasulullah pamit kepada Utsman. Tak berselang lama, Utsman mengikuti langkah Rasulullah. Wahai Utsman, apakah engkau ingin ikut bersamaku masuk Islam? Ya, izinkan aku untuk mengikutimu, wahai Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah Utsman bin Affan masuk Islam, Abu Bakar mengajak beberapa orang yang dikenalnya untuk masuk Islam. Mereka adalah Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian Rasulullah juga mengajak beberapa orang untuk masuk Islam, seperti putri-putri beliau, bekas budak Bilal bin Robah, sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam, Ubaidah bin Al-Harits, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa lainnya. Mereka semua terkenal dengan sebutan As-Sabiqun al-Awwalun. As-Sabiqun artinya orang yang mendahului, sedangkan Awwalun artinya orang yang pertama. Maka As-Sabiqun al-Awwalun artinya adalah orang-orang yang pertama masuk Islam mendahului yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat mereka sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Selama kurang lebih 3 tahun, Rasulullah mengajarkan Islam kepada para pengikutnya secara sembunyi-sembunyi di tempat yang aman. Bahkan ketika melaksanakan sholat, Rasulullah dan para sahabat pergi ke tempat terpencil agar tidak terlihat oleh umatnya yang belum beriman. Awalnya tidak ada yang peduli dengan apa yang dilakukan Rasulullah, tetapi lama-kelamaan muncul perasaan khawatir dalam diri orang-orang Quraisy karena mereka melihat pengikut Rasulullah semakin bertambah. Di sisi lain, kaum muslimin telah mengumpulkan kekuatan untuk menegakkan agama Islam di bumi Mekah. Demikianlah sepenggal kisah tentang As-Sabiqun al-Awwalun. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, jangan mengkhawatirkan penilaian orang lain. Fokus saja pada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang terpenting dengan balasan surga. Kedua, hendaknya kita bersyukur atas kemudahan beribadah di zaman sekarang. Jika dibandingkan dengan Rasulullah dan para sahabat yang harus bersembunyi-sembunyi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak diserang musuh Islam. Wallahu a'lam bishawab.